Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pembahasan ketiga dari pelajaran tauhid, yaitu makna syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, pembahasan ketiga ini terdiri dari dua pelajaran ya, pelajaran 10 dan pelajaran 11 ya. Nah, diharapkan dengan pembahasan ini kalian bisa menafsirkan makna syahadat la ilaha illallah dengan menyebutkan dalilnya. Kalian juga bisa menafsirkan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalian juga nanti bisa memahami tentang keutamaan dua kalimat syahadat tersebut. Dan nanti kalian juga bisa menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, ya, kita masuk di pelajaran yang ke-10, yaitu apa? Tafsir syahadatain dan rukunnya. Ya. Jadi makna syahadat la ilaha illallah artinya aku meyakini dan mengimani bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu artinya apa? Aku meyakini dan mengimani bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, ini banyak sekali orang keliru. Ada orang menafsirkan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu penafsiran yang tidak lengkap. Ada juga mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini lebih parah lagi, itu salah. Tapi kalau tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti segala sesuatu yang disembah adalah Allah. Gitu. Kuburan, pohon, batu berarti Allah. Ya. Kemudian juga tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu tidak sesuai dengan kenyataan karena buktinya ada kok sesembahan lain gitu loh. Nah, cuman di sini dengan kita artikan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka ada sesembahan selain Allah itu, tetapi mereka adalah sesembahan yang batil karena tidak memiliki sifat-sifat yang berhak dengannya mereka disembah. Ini makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Perhatikan ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maka setelah mengimani tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita harus tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka lihat ya, rukun dari kalimat la ilaha illallah yaitu apa? Yang pertama adalah nafi, peniadaan. Yang kedua adalah isbat, penetapan. Nah, dalam kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat la ilaha. Ini adalah kalimat peniadaan, nafyun, meniadakan. Jadi dengan kita mengucapkan la ilaha berarti kita meniadakan semua bentuk kesyirikan. Mengharuskan kita untuk kufur, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang benar. Nah, kalimat illallah itu penetapan. Jadi menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. Maka tidak boleh disembah selain Allah Ta'ala itu. Maka anak-anakku yang saya muliakan, kita dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus lengkap. Tidak boleh la ilaha. Kalau hanya la ilaha ini berarti kita menjadi orang yang ateis, tidak meyakini adanya sesembahan. Kalau hanya mengucapkan illallah, ya berarti kita tidak meniadakan sesembahan yang lain. Jadi ini kan kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Sama dengan kita mengatakan
hanya Zaid yang ada di dalam kelas. Satu-satunya orang adalah Zaid. Maka kita katakan tidak ada seorang pun di kelas kecuali Zaid. Kan begitu. Kalau kita katakan tidak ada seorang pun di kelas, berarti kelasnya kan kosong. Atau kalau kita katakan Zaid di dalam kelas, berarti tidak menutup kemungkinan ada Muhammad, ada Ali dan yang lainnya di kelas juga kan gitu. Tapi kalau kita katakan tidak ada seorang pun di dalam kelas kecuali Z, berarti satu-satunya orang yang ada di kelas adalah Z. Maka di sini juga demikian. Ketika kita ingin menyatakan satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Begitu. Kemudian makna Muhammad Rasulullah, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu apa? Aku meyakini, mengakui secara lahir dan batin bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus kepada seluruh manusia dan mengamalkan konsekuensi dari pengakuan tersebut. Ya, jadi ketika saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita meyakini beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia. Nah, setelah mempersaksikan itu, ya kita harus menjalankan konsekuensi dari persaksian kita. Ada 4 di sini ya. Yang pertama, menaati apa yang diperintahkan. Membenarkan apa yang dikabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang dan dicela. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan. Ya, ini makna konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasul. Jadi, apapun yang diperintahkan Rasul, kita kerjakan semaksimal kita. Ya, apa yang dilarang kita jauhi. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semaksimal kalian, apa yang kularang tinggalkan. Apa yang dikabarkan Rasul masuk akal atau tidak, bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak, kalau itu sahih, benar Rasul yang katakan, kita harus percaya, kita harus membenarkan. Kemudian kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Jangan buat-buat sendiri peribadatan gitu loh. Ya, jangan membuat-buat ibadah sendiri. Jangan berdasarkan akal dan perasaan gitu. Jadi ibadah itu kita hanya ngikuti contoh dari Rasul. Salat ikuti Rasul. Ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian rukun dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, pertama, meyakini bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah. Artinya kita yakin Allah telah mengutusnya dengan kebenaran kepada seluruh jin dan manusia. Maka wajib bagi jin dan manusia untuk menaati beliau dan tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua, bahwa beliau adalah hamba Allah. Ya, jadi beliau adalah manusia biasa, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka tidak boleh kita berdoa, menyembah beliau, memohon keselamatan kepada beliau, nggak boleh. Ya, maka 2 rukun ini penting. Pertama, agar kita tidak meremehkan Rasul. Beliau betul-betul utusan Allah, tidak seperti manusia biasa. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak kemudian mensikapi Rasul melebihi batas, karena beliau juga satu sisi adalah manusia biasa sebagaimana kita, ya, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka keliru kalau ada orang berdoa minta kepada Rasul, ya, minta keselamatan, minta rezeki, minta dipenuhi kebutuhannya kepada Rasul. Enggak, lebih-lebih setelah Rasul meninggal dunia. Ketika masih hidup pun enggak boleh. Karena beliau adalah manusia biasa. Maka penting ya, meyakini Rasul adalah utusan Allah dan meyakini beliau adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.